Halo adik-adik, apa kabar kalian? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar. Kali ini bersama saya Mario Werang, kita akan belajar tentang unsur-unsur manajemen. Ayo, siapa yang penasaran tentang unsur-unsur manajemen? Tonton video ini sampai selesai. Adik-adik, sebagai penyegaran awal untuk adik-adik, kita akan mengenal tentang manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen, yang artinya seni melaksanakan atau mengatur. Henry Fayol mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang terdiri atas kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia, dan mengadakan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan. Oleh karena itu, kegiatan manajemen meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebuah organisasi. Di dalam manajemen terdapat sumber daya yang dikelola untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Sumber daya yang ada di dalam manajemen itulah yang disebut sebagai unsur-unsur manajemen. Ada 6 unsur manajemen. Pertama, man. Kedua, materials. Ketiga, machines. Keempat, method. Kelima, money. Dan keenam, market. Adik-adik, kita akan melihat lebih jauh unsur-unsur manajemen ini. Kita lihat unsur manajemen yang pertama, man atau tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan unsur utama dalam manajemen. Tenaga kerja dalam manajemen ditentukan oleh ada atau tidak adanya manusia atau orang-orang di dalam sebuah organisasi atau orang-orang atau manusia di dalam sebuah kegiatan. Dalam kegiatan manajemen, unsur manusia paling menentukan. Manusia menjadi penggerak dan penentu tercapainya suatu tujuan. Manusia memiliki kemampuan atau kompetensi serta sifat-sifat yang berbeda-beda. Dari manusia atau tenaga kerja ini, organisasi bisa mendapat sumbangan tenaga dan ide-ide kreatif, ide-ide inovatif yang memajukan usaha atau yang bisa mendukung usaha untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pengelolaan terhadap manusia, pengelolaan terhadap tenaga kerja dalam organisasi sangat dibutuhkan agar pekerjaan itu bisa efektif dan mendapatkan hasil kerja yang maksimal. Guna mendukung kinerja tenaga kerja atau manusia di dalam organisasi, maka lingkungan kerja haruslah kondusif dan sehat, sehingga pekerjaan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baik. Adik-adik, kita lihat unsur manajemen yang kedua, money, uang. Dalam kegiatan manajemen, uang digunakan untuk biaya produksi, membeli bahan baku, menggaji karyawan, atau memberi upah untuk karyawan-karyawati, dan membiayai kegiatan lainnya. Uang harus dikelola secara cermat, dikelola dengan bijaksana, dikelola sesuai dengan kebutuhan, dan uang harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Di dalam organisasi atau ketika menjalankan usaha, perlu juga direncanakan bagaimana mendapatkan uang, mendapatkan dana yang dibutuhkan atau modal yang bisa dipakai untuk melaksanakan usaha atau memperlancar kegiatan organisasi. Ketiga, unsur manajemen berupa mesin, machine dalam bahasa Inggris. Mesin adalah unsur manajemen yang berupa barang buatan atau teknologi. Pemakaian mesin mempermudah proses kerja untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Pengadaan dan penggunaan mesin perlu diatur supaya tetap memiliki nilai guna yang baik.
Adik-adik, kita lihat unsur manajemen yang keempat, bahan, atau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut dengan materials. Bahan dalam manajemen berupa bahan baku yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. Bahan juga bisa berupa bahan barang setengah jadi yang disiapkan, yang sudah diolah dari bahan baku menjadi barang setengah jadi yang siap dipakai untuk menghasilkan sesuatu. Ketersediaan bahan sangat penting dalam proses produksi. Bahan dalam kegiatan manajemen biasanya didukung oleh sumber daya alam atau bahan-bahan setengah jadi yang dibuat oleh manusia. Kita akan melihat sekarang unsur manajemen yang kelima, metode. Metode merupakan cara dalam melakukan kegiatan guna mencapai tujuan. Pemilihan metode yang tepat dapat menentukan keberhasilan. Misalnya, jam kerja harus diimbangi dengan waktu untuk makan. Jam kerja harus diimbangi dengan waktu untuk beristirahat, sehingga anggota tim dalam kondisi yang fokus dan tidak kelelahan. Pada unsur metode ini perlu diberikan kontrol dan evaluasi. Mengapa demikian? Agar mendapatkan metode terbaik yang dapat diterapkan pada suatu kegiatan atau sebuah usaha. Kita akan melihat unsur manajemen yang terakhir, yang keenam, pasar, atau sering disebut juga dengan market. Pasar merupakan tempat untuk menjual atau mendistribusikan barang atau jasa, output yang dihasilkan, yang diproduksikan. Unsur pasar ini harus direncanakan secara cermat agar usaha bisa berkembang dan memperoleh keuntungan. Di dalam unsur pasar sangat dibutuhkan teknik dan strategi pemasaran yang tepat. Oke adik-adik, sekian penjelasan tentang unsur-unsur manajemen. Adik-adik sudah mengenal ada 6 unsur manajemen. Mudah-mudahan tidak ada yang bingung ya ketika ditanyakan apa itu unsur-unsur manajemen atau sebutkan unsur-unsur manajemen. Adik-adik sudah bisa menjelaskan atau bisa menyebutkannya. Terima kasih sudah mendengarkan atau menonton video penjelasan tentang unsur-unsur manajemen ini. Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Bye bye.